Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita pelajari sama-sama ayat ke-20 dari surah Al-Insan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza dan apabila ra'aita engkau melihat thamma di sana, maksudnya apabila engkau melihat di sana, yaitu di surga sana, seperti yang diterangkan oleh para ulama ahli tafsir, baik Imam Ibnu Jarir, Imam Al-Baghawi maupun Imam Ibnu Katsir, penjelasannya kurang lebih sama. Ini ya, wa idza ra'aita, dan apabila engkau melihat, engkau melihat maksudnya wa idza ra'aita ya Muhammadu, dan apabila engkau melihat wahai Muhammad, kata Allah, sama di sana, sama artinya yaitu hunaka, di sana. Ya. Apabila engkau melihat di sana itu di mana? Fil jannati, yaitu fil jannati, di surga sana. Apabila engkau melihat di sana, di surga sana, melihat di surga, wa naimiha, dan apabila engkau melihat kenikmatannya, kenikmatan surga, wa sa'atiha, dan keluasannya, keluasan surga, wa irtifaiha, dan tingginya surga, wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalam surga sana, minal hibarati wassurur, dari pakaian dan tempat-tempat tidur. Ra'aita, engkau melihat na'iman, kenikmatan, wa mulkan, dan kerajaan, kabiro, yang besar. Ya, jadi kemudian Ibnu Katsir menerangkan dengan beberapa hadis seperti yang sudah disampaikan, salah satunya kemarin, yaitu hadis tentang apa yang akan diperoleh oleh penghuni surga yang tingkatannya paling rendah. Tingkatan yang paling tinggi di surga itu tingkatannya para nabi, kelasnya para nabi, para rasul Allah, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kalau kita bisa masuk ke dalam golongan salah satu dari 4 tadi, bisa dekat dengan Nabi, tempatnya di surga. Itu kelas atas. Yang paling bawah saja, kata Nabi dalam hadis yang kemarin sudah disampaikan ya, itu diberi seperti seluruh dunia ini ditambah berapa kemarin? 10 kali yang semisalnya. Jadi 10 kali dunia ini akan jadi milik kita. Ngapain kita rebutan dunia ini? Oh, dunia ini nanti rusak, akan habis, akan musnah beserta isinya. Jadi kita enggak usah berebut dunia, berebutlah akhirat. Berebut untuk dapat tempat di akhirat sana. Dan itu harus cepat-cepat, bersegera. Nah, lalu
Ibnu Katsir menyampaikan hadis berikut ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Wa qad rawa At-Tabrani, dan sungguh telah meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? At-Tabrani, Imam At-Tabrani. Huna, di sana, di dalam kitabnya sana, hadisan, suatu hadis. Oh, tapi ghoriban jiddan. Hadisnya gharib sekali, enggak jadi saya sampaikan. Hadis gharib itu hadis dhaif. Ya, jadi kita cari yang sahih saja. Ya, yang sahih enggak ada. Yang sahih yang kemarin itu. Ya, penghuni surga yang paling rendah kedudukannya itu saja nanti oleh Allah akan diberi dunia ini seperti diberi dunia ini seluruhnya dan 10 kali lipatnya. Masya Allah. Ya. Nah, lalu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di ayat yang ke-21. Keadaan orang-orang yang baik-baik, al-abror di surga, selain mereka dapat istana yang luas sekali, tinggi sekali, terus pakaiannya serba mewah, tempat tidurnya dan tempat duduknya juga mewah, pelayannya setiap orang 1000 pelayan. Masya Allah. Ditambah lagi selain ketemu dengan istrinya yang dulu di dunia pernah bersama hidup dengannya, ketemu lagi di surga. Kalau suami istri sama-sama masuk surga, lalu si suami ditambah lagi istri baru 2 ikung, kok 2 ikung? 2 orang bidadari. Dan istrinya yang di dunia enggak cemburu. Karena sifat cemburunya sudah dicabut oleh Allah. Yang laki-laki penghuni surga ini akan diberi bidadari surga, masing-masing 1 orang 2 bidadari langsung. Waduh. Ada cerita Rasul mengatakan, kalau seorang istri di dunia suka marahin suaminya, padahal suaminya orang yang baik, misalnya ada suami baik, beriman, akhlaknya baik, amal solehnya baik, kok suami yang baik kayak begitu itu masih diomelin istrinya. Nanti di akhirat si istri ini tadi, walaupun dia juga masuk surga, pernah suami ditempeleng oleh bidadari surga ini. Kamu ini sama suamimu yang kayak begini aja kok masih marah-marah. Tampeleng mulutnya, pluk pluk. Itu ada di kitab Riyadhus Shalihin itu, ya. Ada di kitab Riyadhus Shalihin itu. Nanti sampai sana insyaallah. Nah, kita lanjutkan ayat 21 ini ya. Allah berfirman pada ayat berikutnya tentang keadaan penghuni surga. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Terjemahnya, aliyahum, di atas mereka, maksudnya mereka memakai gitu. Thiyabu, pakaian, sundusin, sutra yang tipis atau yang mewah, sutra yang tipis yang mahal, khudrun yang hijau warnanya, wa istabraq, dan sutra yang tebal, sutra yang kasar, ini sutra yang tipis yang halus. Ini sundus, kalau istabraq sutra yang tebal atau yang kasar. Di sini diartikan kain sutra tebal, tapi
beranyam emas. Sutranya itu ada anyaman emasnya. Kemudian wahulu, dan mereka dihiasi, diberi perhiasan asawiro, gelang-gelang, min fiddah, dari perak. Di sini dari perak, nanti di tempat di ayat lain dari emas. Jadi gelangnya itu kalau bukan dari emas ya dari perak gitu. Wasaqahum, dan memberi minum mereka. Siapa yang beri minum? Rabbuhum, Rabb mereka, pemelihara mereka, Allah Tuhan mereka. Syaraban, minuman, tahuron, yang suci. Nah ini bapak-bapak ibu sekalian, kita lihat tafsir dari ayat ini. Pertama dari tafsir Al-Baghawi ya. Imam Al-Baghawi mengatakan aliyahum thiyabu sundus, atas mereka pakaian sutra tipis. Itu bacaan ini aliyahum, kita semua dalam Al-Qur'an yang ada di tempat kita dan yang baik mushaf dalam negeri maupun mushaf luar negeri, mushaf Madinah, mushaf Mekah maupun mushaf Indonesia membacanya sama. Aliyahum. Tapi kata Imam Al-Baghawi, qara'a ahlul Madinah wa Hamzah. Imam Hamzah salah satu imam 7 dari 7 imam qiraah itu. Dan ulama Madinah membaca aliyahum ini dengan apa? Sakinatal ya. Ya-nya disukun. Bukan di fathah. Kalau ini kan di fathah. Jadi boleh dibaca alihim itu. Jadi sakinatal ya-nya disukun, maksuratal ha. Dibaca juga dengan di kasrohnya huruf ha pada him ini. Jadi membacanya bukan aliyahum, ada bacaan lain bukan aliyahum tapi alihim begitu. Jadi kalau ada orang baca ayat ini alihim, jangan disalahkan. Itu salah satu dari 7 bacaan imam 7 ya, yang diamalkan oleh Hamzah ini. Terus fayakunu, maka kalau begitu jadinya fi maudhi'i raf'in bil ibtida, dalam kedudukan rafa dibaca alihim itu ya, itu dibaca dalam bil ibtida, itu berarti adalah mubtada. Wa khobaruhu, dan khobarnya siyabu sundus. Jadi begini, aliyahum siyabu sundus, itu kalau dibaca alihim siyabu sundus, alihim sebagai mubtada, thiyabu sundus sebagai khobar. Nah, ya sebetulnya mirip aja dengan aliyahum thiyabu sundus. Di atas mereka, maksudnya mereka memakai pakaian thiyabu sundusin, pakaian mereka adalah sutra tipis, sutra yang tipis. Itu sama saja sebetulnya maknanya, cuma bacaannya beda. Terus dikatakan jadi wa qara'al akharun, sedangkan ulama yang lainnya, ahli qiraah yang lainnya membacanya binas bil ya, dengan menasab huruf ya, wa dhammil ha, dan mendomah huruf ha, ala sifati, yang menunjukkan kepada sifat. Jadi kalau dibaca nasab, ya-nya dinasab, berarti ya-nya, huruf ya-nya itu di fathah ini loh. Seperti ini aliyah, kemudian haknya di dhammah. Ya seperti ini. Aliyahum thiyabu sundus. Begitu. Kalau bacaan seperti itu maknanya menjadi, kata ulama ini, ai itu menunjukkan kepada as-sifat. Ai fauqahum, di atas mereka. Di atas mereka penghuni surga ada sutra tipis. Jadi bukan memakai pakaian sutra tipis, bukan, tapi di atas mereka ya kelambunya atau apanya gitu sutra tipis
yang bertahtakan emas. Tuh. Khudru wa istabrak yang berwarna hijau dan sutra tebal. Nah, ini juga sama istabrakun. Ini Imam Nafi, Qira'ah Nafi membacanya wa Hafs dan Imam Hafs. Ya, 7 imam qiraah itu salah satunya di antara mereka adalah Imam Hafs dan Imam Nafi ini membacanya hudrun wa istabrakun. Ini hudru wa istabrak. Bacaan kita sehari-hari ya kan bacaan Hafs, bukan bacaan waros, bukan. Yang kita amalkan, yang kita baca sehari-hari. Kalau dibaca hudrun wa istabrak ini berarti marfu, bacaannya sebagai bacaan yang marfu itu atfan ala siyab, berarti atof kepada pakaian. Jadi hudrun wa istabrak, kata-kata wa istabrak ini kembalinya kepada pakaian penghuni surga tadi, sutra tipis dan sutra tebal gitu. Kemudian dikatakan wa qara'ahuma dan membaca keduanya hudrun wa istabrak ini Hamzah, Imam Hamzah wal Kisai dan Imam Al-Kisai itu majruro, ini keduanya dibaca majrur. Jadi hudrin wa istabrakin gitu. Wa qara'a Ibnu Katsir, sedangkan Imam Ibnu Katsir ini bukan Ibnu Katsir penulis kitab tafsir Ibnu Katsir, bukan. Ini ahli qiraah. Yang hidup tahun, ada tuh tahunnya saya enggak hafal, di bukunya yang dibagikan oleh Pak Ustadz Ahmadi itu loh, qiraah metode Maisurah itu loh, ya kan ada yang beli kemarin kan, sampean baca itu. Nah, itu ada pasangannya buku itu, namanya apa itu, buku qiraah 7 imam ya, apa imam 7, itu kedua buku tadi karangan Profesor Ahmad Fatoni itu bagus itu, saya baru baca, sedang mempelajari. Itu tata cara ilmu qiraah. Jadi yang dipelajari Ustadz Ahmad itu ilmu qiraah tingkat tinggi itu. Makanya beliau itu punya ilmu tinggi, kita abaikan. Akhirnya ya bacaan kita ngawur. Dia belajar ilmu qiraah kelas berat itu, kelas tinggi itu. Ya, bacaan 7 imam itu sedang belajar beliau sama gurunya, dan saya sekarang ikut diajak bergabung ya, jadi ikut, tapi ya belum bisa fokus lah, kadang-kadang pelajarnya pas saya praktek ya Pak, aduh ini pas praktek hari Jumat malam jam 8 lagi mulainya, waduh ya saya pasang kuping satu gini sambil dengerin profesor tadi baca buku, tapi saya nggak bisa menyimak full, nggak bisa. Ya nggak apa-apa lah, pokoknya masih bisa mengikuti itu aja ya. Jadi nggak ketinggalan zaman, nggak ketinggalan ilmu. Kembali ke sini ya. Jadi ada 3 imam nih, Hamzah, Al-Kisai dan Imam Ibnu Katsir membaca dengan kasr majrur, di jer dua-duanya. Jadi dibaca hudri wa yaliyahum siyabu sundusin khudri wa istabrakin gitu. Khudrin wa istabrakin bil jer. Wa istabrak, sedangkan kata istabrak birraf'i dibaca dengan rafa. Ini dibaca istabrakun gitu. Khudri aliyahum siyabu sundusin khudri wa aliyahum thiyabu sundusin khudri wa istabrak, begitu. Wa qara Abu Ja'far dengan Imam Abu Ja'far, wa ahlul Basrah dan ulama Basrah, wa Syam dan ulama Syam membaca ala diddihi dalam atas kebalikannya. Farraf'u ala na'ti thiyab, maka dibaca rafa untuk menunjukkan kepada sifat pakaian tadi, wal jar dan dibaca jar ala na'ti sundus yang menunjukkan kepada sifat dari sundus atau sutra tadi, wa istabrak dan sifat sutra tebal tadi. Bir rafa'i ala annahu ma'tufun ala wa thiyabu istabrak.
Susah kan menerimanya kan? Sampean paham yang saya terangkan tadi? Enggak paham toh? Enggak paham kan? Ya ngaku aja sudah. Memang sulit ini. Ilmu qiraah itu ilmu paling sulit itu di antara ilmu-ilmu ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu mempelajari tentang Al-Quran. Itu dimulai dari ilmu qiraah sebetulnya. Ilmu qiraah itu ada tingkat dasar, tingkat elementary, tingkat advance. Yang diajarkan oleh Profesor Ahmad Fatoni tadi tingkat advance. Nah, yang tingkat dasar, tingkat elementary itu Iqra itu atau ilmu tajwid yang biasa kita temui sehari-hari diajarkan di TPA itu atau di TPQ, Taman Pendidikan Quran atau Taman Pendidikan Al-Quran itu. Nah, yang intermediate yang ada buku tuntunannya, yang advance yang ini qiraah Imam 7, bacaan Imam 7. Jadi bacaan Al-Quran itu ada 14 macam. Tidak semuanya, sebagian dari ayat-ayatnya itu ada dibaca sampai 14 macam jenisnya. Nah, yang kita kenal selama ini adalah hanya satu bacaan saja atau riwayat saja, yaitu riwayat Hafiz itu saja. Tapi alhamdulillah sudah bisa baca riwayat Hafiz walaupun tidak bisa baca riwayat Waros, enggak apa-apa. Yang penting itu bukan ahli bacaan Waros maupun ahli bacaan Hafiz, bukan. Yang penting saudara beriman kepada Al-Quran, membenarkan apa ujar Al-Quran dan hidup dengan Al-Quran. Itu yang penting. Mengamalkan Al-Quran kehidupan sehari-hari itu loh, yang penting itu. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu cuma 7 pemuda itu. Hidup dalam satu negara, negaranya sekuler, negaranya negara musyrik, tapi mereka tetap mempertahankan iman mereka, enggak mau ikut-ikutan orang banyak. Sampai akhirnya meninggal di dalam gua tadi. Mempertahankan sampai lari ke gua. Karena kalau tidak lari ke gua ditangkap sama rajanya, dipenjara. Jadi mereka uzlah ke gua yang dalam Al-Quran disebut Al-Kahfi dan menjadi nama surat. Itu. Kemudian wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, dan mereka akan diberi perhiasan dengan gelang-gelang yang terbuat dari perak dan Allah Tuhan mereka memberi minum mereka dengan minuman yang suci. Diterangkan dikatakan tahiron, minuman yang diberikan oleh Allah kepada penghuni surga sana, al-abrani tahiron, minuman yang suci, maksudnya suci minal akzar wal akza, suci dari kotoran, bersih dari kotoran, wal akza, dan dari bahaya, dari segala macam yang bisa membahayakan atau merusak. Ya, di sini diartikan enggak ada. Ya. Yang lam yudannishu, minuman itu tidak mengotori al-aidi, tangan mereka, wal arjul, dan kaki-kaki mereka. Ka khomrid dunia, sebagaimana khomer dunia ini. Kalau minuman keras yang ada di dunia ini, itu kalau kena tangan kita atau kena mulut kita atau kena kaki kita, itu bau. Orang yang habis minum minuman keras itu bau mulutnya. Nah, penghuni surga nanti dikasih minuman yang seperti itu, tapi sifatnya lain, tidak berbau, tidak kotor, dan tidak bikin mabuk. Makanya sampean di dunia dilarang minum minuman keras, karena di surga nanti ada minuman seperti itu, tapi bukan minuman keras namanya. Di dunia kamu kenal dengan sebutan khomer, minuman yang memabukkan. Tapi di surga ada yang seperti khomer, cuma tidak memabukkan. Kan ada orang yang hari-hari itu minum minuman keras, Pak. Pagi bangun tidur minuman keras, mau tidur minuman keras. Karena minuman keras itu ada manfaatnya, bikin segar badan, bikin semangat, menghilangkan rasa takut, rasa khawatir, rasa kurang pede, itu hilang. Itu salah satu fungsi dari atau guna dari minuman keras. Orang-orang suka minuman keras itu biasanya di negeri-negeri barat sana,
kalau jamuan makan pakai tos itu loh Pak. Tos apa tos itu namanya. Pakai gelas kecil itu. Diangkat ini tos. Ting. Nah, itu minum. Itu minuman keras itu. Anggur mahal itu. Satu seloki itu ratusan ribu. Lebih mahal daripada kopi apa itu? Apa? Yang hijau gambarnya itu apa? Starbucks. Nah, kopi Starbucks itu satu gelas tuh mahal loh. 60.000 loh Pak itu Pak. Kalau kopi di Sampit ini paling mahal kopi mana? 25.000 paling mahal ya. Nah, bisa di kopi Starbucks itu satu botol satu gelas aja 60.000 loh itu kalau nggak salah. Ya saya pernah diajak jajan ditraktir sama bos farmasi di Jakarta. Dimasukkan ke Starbucks aku. Ini makanan apa nih? Ini halal enggak ini? Halal, dok enggak apa-apa. Kopi aja kok ini. Dokter mau pilih yang mana makanan? Oh, roti-roti kayak begitu semuanya aku enggak doyan itu. Roti keras-keras itu loh Pak. Ternyata di antara roti Starbucks tadi ada yang enak Pak. Aku pernah disuruh. Nah, dokter ini aja dah. Pasti suka itu. Nah, aku rasakan, ternyata iya enak Pak. Apa namanya ini? Mahal itu ternyata. Satu kecil itu aja 35.000. Roti kecil itu loh Pak, 35.000. Yang kalau kita beli di samping rumah sakit itu ada roti langgananku di samping rumah sakit itu 3.500, di Starbucks 35.000. Masya Allah. Wes. Ya sudah kembali gini ya. Kembali kepada ayat ini tadi saudara sekalian. Apa ini ya? Ini. Wa qala Abu Kilabah wa Ibrahim, ahli tafsir Abu Kilabah dan Ibrahim An-Nakhai, ini ahli tafsir kalangan tabi'in atau tabi'in ya. Mereka mengatakan innahu sesungguhnya la yasiru yauman najisan. Di akhirat sana tidak terjadi la yasiru baulan najisan. Tidak ada kejadian atau penghuni surga itu menjadi orang yang kencing, apalagi yang najis. Jadi penghuni surga itu tidak kencing dan tidak berak, Pak. Maaf. Makannya banyak tapi tidak kencing dan tidak berak. Bingung kan sampean? Gimana ya? Jadi saudara sekalian, di dalam surga itu tidak ada kencing yang najis, walakinnahu akan tetapi yasiru menjadilah minuman yang diminum oleh penghuni surga itu roshan, menjadi keringat fi abdanihin pada badan-badan mereka. Jadi semua makanan yang dimakan, semua minuman yang diminum itu berubah menjadi keringat, tidak menjadi kotoran baik tinja maupun air kencing, tapi menjadi keringat. Yang rihuhu baunya karihil misk, seperti bau minyak kasturi. Nah, minyak kasturi ini, nah ini minyak yang saya pakai ini. Yang saya pakai ini minyak kasturi. Tapi yang buatan apa itu? Body apa? Body fast. Apa? Astagfirullah. Sekarang disukai sama Zidane. Zidane kalau mandi minta disemprot. Rumahnya dia suka harum-harum juga Zidane. Kalau habis mandi minta disemprot. Nah ini mahal, satu botol ini 250.000 ini. 250.000. Ya, enggak apa-apa sudah, saya kasih aja, senang dia. Jadi baunya harum kayak minyak kasturi. Nah, ini penghuni surga tuh enggak ada yang bau apek, enggak ada, yang bau ketek enggak ada, Pak. Udah. Harum semuanya, lakinya maupun perempuannya. Ya, bau wangi. Wadzalika, dan yang demikian itu annahum, bahwa mereka penghuni surga yuk tauna mereka diberi bit'am makanan. Fa idza kana akhiru dzalika, maka ketika keadaan akhir dari yang demikian itu, maksudnya ketika mereka selesai makan, mereka diberi bisyarabit tahur, dengan minuman yang suci. Yang ini yang disebut dalam ayat ini. Ya, yang disebut dalam ayat tadi, apa ayat tadi diawali dengan apa? Yang akhir ayat. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq
wa hullu asawira min fiddati saqahum rabbuhum syaraban tahura, dan memberi minum kepada mereka Allah Tuhan mereka minuman yang suci. Jadi penghuni surga itu ketika mereka sudah makan kemudian diberi minum oleh Allah minuman yang suci. Yang minuman inilah yang kata riwayat ini fayasrobuna, lalu mereka akan minum, fayutohiru butunahum, lalu dengan minuman itulah yutohiru, Allah mensucikan butunahum, perut-perut mereka, wayasiru, dan menjadilah ma'akalu, apa yang mereka makan, roshan, menjadi keringat, makanannya menjadi keringat, yang yakhruju min juludihim, keluarlah dari kulit-kulit mereka, rihan, bau, atyab, yang lebih harum, lebih wangi, minal miskil adfar, dari minyak kasturi yang paling harum sekalipun. Al miskil adfar itu minyak kasturi yang paling harum. Jadi kalau saudara beli parfum ada mask itu loh, itu minyak kasturi itu, harum itu, tapi yang mahal. Yang murah 250.000, yang agak sedengan 550.000. Itu kadang-kadang saya beli itu, menjalankan sunnah Nabi. Ada duit kok, kalau nggak ada duit ya nggak beli. Kalau ada duit ya beli aku. Ini minyak kesukaan Nabi ini, minyak kasturi. Makanya Nabi kita tuh harum baunya. Nabi kita tuh pakaiannya harum, tangannya harum, dicium-cium, gini nggak apa-apa, harum lah. Tanganku bau sambel, bau apa, bau dicium orang ya janganlah. Kadang-kadang dicium orang itu risih juga tanganku. Bau apa dulu tanganku? Bau nggak enak dicium. Ya, kalau tangannya Nabi itu bau harum itu. Kemudian diterangkan di sini watat murubutunuhum, dan menjadi menjadi bersihlah perut-perut mereka, wa ta'udu syahwatuhum, dan kembalilah syahwat mereka, keinginan mereka. Jadi kalau mereka habis makan, habis minum kenyang ya. Habis makan kenyang kan, terus dikasih minum. Begitu sudah selesai minum, nanti mereka kepingin makan lagi, nggak apa-apa. Muncul lagi syahwatnya, muncul lagi keinginannya untuk makan dan minum. Jadi mereka puas makan di sana sudah. Pekerjaannya cuma duduk-duduk, santai-santai, minum-minum, makan-makan, semuanya enak. Hari-hari dipenuhi dengan kegembiraan, nggak ada kesedihan lagi di sana. Nggak ada gundah gulana. Suntuk nggak ada lagi, galau nggak ada lagi. Galau, suntuk itu adanya di dunia ini aja. Itu pun kalau orangnya nggak beriman. Kalau orang beriman tuh nggak galau kok. Sedih bisa, tapi galau nggak. Apalagi sampai putus asa, nggak ada ceritanya orang beriman kok putus asa tuh nggak ada. Orang beriman seperti apapun keadaannya, menderita sakit yang seperti apapun parahnya, dia nikmati semuanya. Itu kalau orang beriman. Nah, kalau kita belum begitu berarti kita belum beriman. Kalau kita sakit masih mengeluh terus nggak habis-habis keluhannya. Padahal waktu sehat nggak pernah cerita-cerita. Begitu sakit cerita, semua orang datang nengok diceritain terus. Gak usah, minta doanya saja. Jadi saudara sedang sakit, ditengok orang, minta doanya saja, jangan cerita penyakitnya lagi sudah. Nah, sekali dua kali kalau ditanya perlu supaya orang tidak terkena sakitnya boleh. Ya, tapi itu dijadikan sebagai keluhan jangan. Ya, kita berlatih seperti itu. Wa qala Muqatil, ahli tafsir Muqatil mengatakan wa ainu ma'in saroban tahuron, air yang suci tadi adalah ainu ma'in, mata air dari air ala babil jannah yang berada di pintu surga. Jadi mata airnya itu berada di pintu surga. Man syariba minha, barang siapa minum darinya, naza'allahu, Allah pasti mencabut atau menghilangkan
makana fi qalbihi, apa yang ada dalam hatinya, min ghillin, dari rasa iri, wa isyin, dan rasa dendam, wa hasadin, dan dengki. Iri, dengki, dendam dicabut semuanya oleh Allah. Ketika orang akan masuk surga, di pintu surga dia disuruh minum dulu. Sarwa ini, saroban tohuron ini tadi. Nah ini tafsir tafsir Al-Baghawi. Tafsir Ibnu Katsir ya hampir sama saja. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq. Maksudnya ayat ini adalah libasu ahlil jannah, pakaian penghuni surga, fiha, di dalam surga, al-harir, berupa sutra, wa minhu, dan sebagian darinya, sundus, sutra tipis, wa huwa rafi'ul harir. Sundus adalah sutra yang tinggi kelasnya, yang tipis, yang halus. Wal istabraq, sedangkan sutra yang lainnya adalah sutra tebal atau sutra yang kasar. Itu juga menjadi pakaiannya penghuni surga. Wa khullu asawira min fiddah, dan mereka dihiasi dengan gelang-gelang yang terbuat dari perak. Wa hadhihi sifatul abror, dan ini adalah sifat orang yang baik-baik. Wa ammal muqarrabun, dan adapun orang-orang yang penghuni surga yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai al-muqarrabun, fakama qala, maka mereka keadaannya sebagaimana firman Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Hajj ayat 23. Allah berfirman begini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir. Yuhallawna, mereka penghuni surga yang disebut al-muqarrabun, penghuni surga yang tingkatan paling tinggi ini. Kan penghuni surga ada dua, ada al-muqarrabun, ada ashabul yamin. Alangkah bahagianya kalau kita termasuk al-muqarrabun di akhirat nanti. Dimasukkan adalah ke dalam golongan al-muqarrabun. Siapa mereka? Orang yang kalau sholat datang duluan ke masjid, yang kalau ngaji datang duluan. Pokoknya dia rakus kepada amalan. Nah, itu al-muqarrabun. Kepingin duluan, gak mau kalah sama yang lain. Sedekah duluan. Ayo siapa yang mau sedekah? Oh dia cepat-cepat duluan. Aku duluan nih. Gak mau didahului orang lain. Itu al-muqarrabun. Mereka nanti akan masuk surga duluan juga. Lalu pakaiannya bukan gelang dari perak, tapi gelang dari emas. Nih loh. Walu'lu'a, dan mutiara, walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di surga sana sutra yang mahal, sutra yang kelas tinggi, yang bagus, ya, sesuai dengan amalannya. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Nah, kalimat ini, dan Allah memberi minuman kepada mereka, minuman yang suci. Ya, ini sama kata Ibnu Katsir, taharo bawatinahum, Allah akan mensucikan perut-perut mereka, ya, minal hasad wal hikdi wal ghilli wal adha, dari rasa hasad, iri, wal hikdi, dan dendam, wal ghilli, dan dengki, wal adha, dan sifat buruk, wasairil akhlaqir radiyah, dan dari segala akhlak yang buruk. Pokoknya semua akhlak jeleknya manusia semuanya akan hilang dengan diberi minuman surga tadi. Syaraban tahura. Kama rawaina an amiril mukminin Ali bin Abi Thalib, sebagaimana telah meriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya, annahu qala, bahwa dia berkata, idzan taha ahlul jannah, apabila sudah sampai penghuni surga, ila babil jannah, ke pintu surga, wajadu hunalika, mereka akan mendapati di sana ainaini, dua mata air. Maka seolah-olah ulhimu, mereka diilhami, dzalika, yang demikian itu, fasyaribu, lalu mereka pun minum. Jadi begitu masuk pintu surga, masing-masing diilhami oleh Allah dengan ilhamnya sendiri-sendiri. Ya, diberi kemauan. Min ihdahuma, dari salah satu dari keduanya, ya, dari salah satu dari kedua minuman mata air surga tadi. Fa adhaballahu, lalu Allah akan menghilangkan ma fi butunihim, apa yang ada dalam perut mereka, min ada, dari segala kotoran atau gangguan.
Jadi perutnya dihilangkan semua dari gangguan. Tsumma ghtasalu, kemudian mereka mandi minal ukhra, dari air yang lain, fajarat alaihin nadratun naim. Setelah mereka minum, hilanglah semua sifat buruknya, kemudian mereka disuruh mandi, lalu setelah mandi mereka akan merasakan, akan menikmati di wajah mereka wajah yang berseri-seri. Nanti penghuni surga yang kemarin ceritakan, yang terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari neraka, itu sebelum masuk surga disuruh mandi juga oleh Allah, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, Nahrul Haya, sungai kehidupan. Jadi penghuni surga yang terakhir dikeluarkan dari neraka, ini malaikat, udah waktunya ini si fulan ini, waktu di dunia dia muslim tapi banyak dosa, sehingga ditebus dulu dosanya di neraka, diambil, dimasukkan oleh malaikat, dimasukkan ke Nahrul Haya, sungai kehidupan, plung, dan gosong tadi langsung berubah jadi segar, berubah berseri-seri. Itu yang disebut dalam hadis Nabi yang panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan dalam surat ini disebut di surat Al-Insan ayat 21. Kemudian ayat 22, insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi, insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.